banyak lah ya kalau kita ngomongin the law of universe gitu. Intinya adalah gini mas, simple ya. Dan hukum ini kan berlaku universal. Mau agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terserah deh gitu ya. Pegang api ya panas, itu hukum gitu. Ya gravitasi hukum gitu. Mau diimani atau enggak ya ada gitu kira-kira. Nah pertanyaannya kita mau belajar hukum itu atau enggak gitu. Contoh sederhana gini, saya nanam melon, buahnya pasti melon mas. Dan kalau saya nanam melon, mau doa di depan Ka'bah, ya Allah, tumbuhkanlah durian, nggak bisa. Karena hukumnya tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu dapatkan hasilnya. So, saya selalu mengatakan bahwa my life is my making. Hidup saya itu pilihan saya. Gitu. Selama ketika apa yang saya lakukan berkesesuaian sama hukum ini, berarti bagaimana saya selalu belajar dengan selaras dengan hukum ini gitu. Makanya kan di surat 13 ayat 11 tuh, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kan. Kalau kamu yang nggak mau berubah. Manusia co-kreator dong berarti? Co-kreator. Dalam konteks ya, co-kreator yang bisa menciptakan quote and quote apapun ya, bentuknya yang udah evolusi yang paling sempurna lah gitu kira-kira. Karena semuanya ada di kita gitu. Pun kita harus ngerti bahwa co-kreator itu bukan berarti lebih keren sih. Bukan berarti lebih supreme, bukan. Tapi semuanya dalam ekosistem, bukan ekosistem. Karena kalau ekosistem manusia di atas nih, yang lain ada di bawah. Tapi kalau dalam oneness, saya ngambil satu tradisi Hindu aja mas. Di Hindu itu ada statement Trihita Karana, harmony with God, nature, people. Kalau di Islam, hablum minallah, hablum minanas. Tapi ini yang agak jarang disebut sih, hablum minal alam. Nah, makanya rajin sholat tapi buang sampah sembarangan gitu misalnya. Yang quote and quote di sini nggak dapat gitu. Nah artinya kan segitiga sama sisi ini yang penting untuk kita sadari bahwa kita semua itu dalam satu kesatuan gitu. Kita memang co-creator, tapi jangan lupa bukan berarti yang paling dari semuanya gitu. Contoh sederhana mas, kita penting sadar ini banget. Mas Hendra, kalau semua cacing di bumi ini hilang detik ini mas. Detik ini hilang nih, semua cacing di bumi. Kita punya waktu 4 bulan untuk hidup. Nah udah nggak ada yang tumbuh kok. Mau punya uang triliunan, nggak bisa. Nggak bisa makan uang kita. Serangga sekarang hilang sebumi raya serangga hilang. 2 bulan setengah kita bisa bertahan hidup. Tapi seluruh manusia hilang detik ini, bumi baik-baik aja kok gitu. Ya. Jadi biasa aja lah. Gitu. Tapi gini mas, ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa pikiran itu mencipta gitu, sehingga kemudian kita pede, pengen apa-apa pede. Tapi ada yang mudah ngedapetin, ada yang susah ngedapetin. Yang bikin itu susah dan mudah apa? Gini mas, ada beberapa elemen yang harus kita ngerti tentang diri gitu. Makanya kenapa sih man arafah nafsah faqad arafah robah, gitu ya. Ini agak sedikit bicara dalam konteks teologisnya gitu. Kalau kamu kenal diri, kamu kenal Tuhan gitu. Sesimpel antara pikiran itu tidak stand alone. Kita tuh community mas. Kita tahu bahwa kenapa sih disebutnya tuh kami kan? Kami. Abu ini bukan abu tuh yang mana sih? Ini, hidung. Ya kan? Saya tuh kemana-mana jangan salah mas, saya bawa 50 triliun sel. Berarti ini saya community dan saya punya, dalam tanda petik, punya tanggung jawab terhadap semua triliunan sel yang dititipkan ibu bumi kepada saya nih. Oke ya? Jadi kalau tadi bicara masalah konteks pikiran, pikiran tidak stand alone. Dia tidak berdiri sendiri ya? Nggak berdiri sendiri. Maka antara pikiran, perasaan, energi, sama gerak, itu nggak bisa kalau nggak searah. Antara ucap, laku, pikir. Dan ini ucap, pikiran, perasaan, tindakan, manunggal jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Yang terjadi sekarang, pikirannya ke depan, badannya diem. Perasaannya ke belakang gitu, Mas. Akhirnya ini jadi nggak searah gitu. Berarti kan point of view-nya bukan masalah aku tidak mendapatkan apa yang aku mau. Simpel aja, Mas. Contoh nih. Punya nih keinginan, kayaknya pengen deh. Abis gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, sesaat kita ngomong kayaknya nggak mungkin, saya lagi ngomong, saya nggak mau. Ya semesta bingung lah, lu maunya apa sih? Di satu sisi kamu pengen, di satu sisi kamu resisten gitu. Berarti antara pikiran sama rasanya nggak manunggal kan? Dan udah gitu dalam konteks mencapai sesuatu, itu nggak mungkin, sorry ya mas ya, kalau sekarang ada seminar yang tiba-tiba cara cepat jadi kaya, udah deh, cara cepat, semesta tidak berbicara masalah cepat gitu. Quote and quote ya, karena hukumnya pertumbuhan. Mie instan aja mau dimakan harus ada masak dulu gitu. Karena nggak ada yang cepat gitu. Karena easy kan pasti easy go. Nah artinya, untuk mencapai ke visi saya yang langkah ke 1000,
harus ada dua